Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mulai kebaktian sore ini, marilah kita mengambil sikap saat teduh, berdoa di tempat masing-masing. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kini kita telah tiba pada minggu akhir tahun gerejawi sekaligus mengingat orang yang telah meninggal dunia. Terimalah salam dari seluruh pelayanan ibadah saat ini. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Pada hari Minggu ini kita diingatkan untuk memento mori, artinya ingatlah hari kematianmu. Hidup kita di dunia ini terbatas dan hanya sementara. Melalui topik minggu ini, kita diarahkan agar dengan rendah hati memohon kepada Tuhan untuk mengajar kita menghitung hari-hari yang Tuhan berikan bagi kita. Karena itu, kita yang dikasihi Tuhan dan yang merindukan kasih setia-Nya, marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji nama-Nya. Kita bernyanyi. Sungguh
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memanggil dan mempersatukan kami di dalam jemaat-Mu yang kudus dengan mereka yang telah Kau panggil dari segala bangsa. Kami ucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah memberikan kami menjadi milik Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kasihanilah dan kuatkanlah hati kami untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu, supaya kami dipersatukan dengan saudara-saudara kami yang telah menang, yang sudah berada di sisi-Mu. Teguhkanlah iman kami sampai akhir hidup kami, agar kami dapat masuk ke tempat yang penuh ketenangan, yaitu dalam kehidupan yang kekal, yang Engkau siapkan bagi mereka yang mengasihi Engkau. Disitulah kami akan memuji nama-Mu sampai selama-lamanya, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini yang tertulis dalam Ibrani pasal 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau mengampuni kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kini telah hampir 2 tahun pandemi COVID-19 yang telah merebak di tengah bangsa kami. Banyak yang terpapar dan tidak sedikit yang meninggal. Ya Tuhan, dari perjalanan waktu dan dampak pandemi tersebut pada kehidupan kami, seharusnya lah kami semakin mengenal dan mempercayai bahwa hanya Tuhanlah kehidupan dan juru selamat kami. Bermurah hatilah Engkau ya Tuhan, jika di tengah pandemi ini kami masih belum beroleh hati yang bijaksana dalam menghitung hari-hari kehidupan kami. Kasihanilah kami, janganlah murka-Mu turun atas kami. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis pada Wahyu pasal 1, dimulai dari ayat 4 sampai 8. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia.
Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya. Percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang untuk menghakimi orang hidup. Aku percaya pada kita mendengarkan warta jemaat minggu ini. Warta Jemaat di HKBP Sutoyo, Minggu 21 November 2021. 1. Nama dan topik minggu. Nama minggu kita adalah Minggu Akhir Tahun Gerejawi, sekaligus minggu peringatan bagi warga jemaat yang sudah meninggal. Memento Mori 2021 dengan topik minggu Ajarlah Kami Menghitung Hari-hari Kami. 2. Warta Pernikahan. Pengumuman kedua, akan menerima pemberkatan nikah Robin Aprianto Silayan, putra dari Bapak Juanda Silayan dan Ibu Mercy Artawati Boru Pasaribu, anggota Jemaat HKBP Sutoyo Resort Sutoyo, Sektor Penas. Dengan tunangannya, Elisa Teresia Monica Boru Napitupulu, putri dari Bapak Robert Timbang Napitupulu, dan Ibu Emi Adelina Rosida Boru Syanipar, anggota Jemaat HKBP Resort Solo, Distrik 18, Jabar Tengdi. Pemberkatan nikah Jumat 26 November 2021 di Gereja HKBP Sutoyo Resort Sutoyo, masuk pukul 9 WIB. 3. Minggu Akhir Tahun Gerejawi. Hari ini Minggu 21 November 2021 adalah Minggu Akhir Tahun Gerejawi atau ujung tahun Parhuriau, sekaligus minggu peringatan bagi anggota Jemaat HKBP Sutoyo yang meninggal, Memento Mori, selama tahun Gerejawi 2021 atau 22 November 2020 sampai 21 November 2021 sebanyak 44 orang. 4. Pesan Sinode HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Telah dilaksanakan Sinode HKBP Distrik 8 DKI Jakarta tanggal 17 sampai 18 November 2021 dan berjalan dengan baik. Setelah warta akan dibacakan pesan Sinode Distrik tersebut. 5. Persembahan ke depan altar. Hari ini Minggu 21 November 2021 setelah selesai khotbah, kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar melalui amplop untuk membantu dana pensiun HKBP. Marilah kita menyerahkan persembahan dengan sukacita. 6. Mutasi Pendeta Resort. Jadwal mutasi Pendeta Resort HKBP Sutoyo, Pendeta Kris Pandoli Harahap MTH adalah sebagai berikut. Minggu 28 November 2021, ibadah pukul 10 WIB, pelantikan Pendeta Kris Pandoli Harahap MTH di HKBP Cibubur. Sabtu 11 Desember 2021, pukul 10 WIB, serah terima verifikasi di HKBP Sutoyo. Minggu 12 Desember 2021, ibadah pukul 11 WIB, temu pisah dengan Pendeta Resort Kris Pandoli Harahap MTH dengan Pendeta Resort yang baru, Pendeta Sawari Togatorop SMTH di HKBP Sutoyo. 7.
7. Pertanyaan sektor live streaming. Diberitahukan kepada seluruh jemaat HKBP Resort Sutoyo bahwa pertanyaan sektor live streaming mulai Kamis 25 November 2021 libur dan akan dilanjutkan pada tahun 2022 setelah ada pemberitahuan melalui warta gereja. 8. Jadwal lepas CD pelajar CD reguler 2021. Jadwal lepas CD pelajar CD reguler HKBP Resort Sutoyo tahun 2021 sebagai berikut. Ujian tulisan Sabtu 20 November 2021 masuk pukul 16 WIB. Ujian tulis dan ibadah pemberkatan naik CD bersama dengan orang tua hari Jumat 26 November 2021 masuk pukul 16 WIB. Peneguhan CD Minggu 5 Desember 2001 ibadah masuk pukul 10.30 WIB khusus pelajar CD dan orang tua. 9. Rapat Huria. Rapat Huria di HKBP Sutoyo akan dilaksanakan pada hari Sabtu 27 November 2021 masuk pukul 10.30 WIB yang dihadiri oleh Parhalado, 2 orang perwakilan setiap sektor, 2 orang perwakilan kategorial, dan 2 orang perwakilan setiap paduan suara. 10. Rapat Panitia Natal 2021. Panitia Natal HKBP Sutoyo tahun 2021 akan melaksanakan rapat Natal hari Rabu 24 November 2021 masuk pukul 19 WIB, bertempat di lantai 2, ruang serbaguna. Dihimbau kepada panitia HKBP Sutoyo supaya hadir untuk mengikuti rapat tersebut. 11. Berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, anggota jemaat Salmon Parolan Manik, Selasa 16 November 2021, tutup umur 46 tahun, meninggalkan istri Nopita Berliana Boruh Hutahayan dari sektor perserahan. Kiranya Tuhan menghibur keluarga yang ditinggalkan. 12. Sumbangan. Diterima sumbangan dari NN bunga altar untuk Minggu 21 November 2021. Ucapan syukur atas berkat Tuhan, sehat-sehat dalam ulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati yang memberikan sumbangan tersebut. Untuk lengkapnya warta ini dapat kita baca pada warta cetak gereja. Demikian warta jemaat kita pada minggu ini. Tuhan memberkati gerejanya. Amin. Pesan Sinode HKBP Distrik 8 DKI Jakarta nomor 535 garing D.8 min DKI garing 11 garing 2021 dibaca dalam ibadah minggu. Kepada yang terhormat seluruh warga jemaat dan majelis HKBP di Distrik 8 DKI Jakarta, pendeta resort pimpinan jemaat di tempat masing-masing. Demi damai sejahtera bagimu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja. Di dalam ketaatan dan kerendahan hati di hadapan Allah, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah melaksanakan Sinode Distrik mulai hari Rabu sampai Kamis tanggal 17 dan tanggal 18 November 2021 bertempat di Sopo Marpikir, Jakarta. Sinode Distrik tersebut diawali dengan ibadah dan perjamuan kudus yang menuntun semua peserta Sinode Distrik mengikuti Sinode dalam kasih dan kesatuan hati. Sinode Distrik yang diikuti 154 orang dari 175 orang peserta Sinode yang diharapkan hadir berjalan di dalam terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesetiaan dan kesetiakawanan bagi gereja, mereka dan bangsa,
Tema ini menjadi landasan pelayanan gereja mempersiapkan diri menyambut tahun 2022, yaitu tahun kesetiaan Hasadaon Niroha di seluruh HKBP. Sinode Distrik mengajak semua aras pelayanan di HKBP Distrik 8 DKI Jakarta menyelaraskan program kerja dan anggaran gereja mulai dari tingkat jemaat hingga resort sesuai dengan orientasi tahun kesetiaan, sehingga kesetiaan dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa terwujud dalam berbagai pelayanan. Para peserta Sinode Distrik juga mempergumulkan dampak pandemi COVID-19 yang belum berakhir sampai saat ini. Banyak warga jemaat dan pelayan gereja yang menderita sehingga meninggal dunia akibat pandemi COVID-19. Jumlah orang miskin juga semakin meningkat di tengah-tengah bangsa kita akibat kehilangan pekerjaan dan mata pencarian. Karena itu, seluruh warga jemaat diajak untuk tetap teguh dalam iman dan bertekun dalam doa kepada Allah, serta disiplin mematuhi protokol kesehatan, sehingga pandemik ini segera berlalu dari dunia ini. Peserta Sinode mengapresiasi pelayanan distrik kita selama tahun 2021 dan kesetiaan semua jemaat dan resort mendukung pelayanan distrik. Hal itu dapat dilihat dari isi berita pelayanan preses dan laporan keuangan yang dipaparkan dalam sinode tersebut. Seorang anggota jemaat yaitu Ibu Sondang Tiar Tampubolon juga mengapresiasi kinerja pelayanan distrik dan dengan sukacita menyumbangkan 1 unit mobil ambulans untuk peningkatan pelayanan diakonia. Peserta sinode juga mengapresiasi kepedulian dan kesungguhan warga jemaat dan pelayanan gereja yang berkontribusi terhadap dana pensiun HKBP sehingga HKBP dapat membayar sebagian hutang dana pensiun HKBP dan kita berharap dapat melunasi sisa sebesar 47 miliar 515 juta 74.429 rupiah. Begitu juga dengan rencana pelaksanaan sentralisasi keuangan HKBP dan pemenuhan tanggung jawab HKBP terhadap Sopo Marpikir HKBP. HKBP telah menetapkan orientasi pelayanan di tahun 2022, yaitu tahun kesetiaan. Setiap gereja mengupayakan kesetiaan sehingga terwujud kedamaian dan sukacita di tengah-tengah gereja, masyarakat, dan bangsa. Oleh karena itu, Sinode Distrik telah menetapkan 3 agenda pokok Sinode Distrik, yaitu pertama, program kerja tahun 2022. 2, anggaran program kerja tahun 2022. 3, hasil kerja tim pengkajian klarifikasi resort. Untuk mewujudkan semangat kebersamaan pelayanan distrik, Sinode Distrik juga telah menetapkan hasil rapat pendeta HKBP Distrik 8 DKI Jakarta yang berlangsung pada tanggal 21 sampai 23 Juli 2021 yang lalu untuk dilaksanakan di distrik ini. Demikianlah kami sampaikan pesan Sinode Distrik ini. Kiranya Tuhan Allah memampukan kita melaksanakan seluruh program yang telah ditetapkan. Marilah kita tetap teguh memelihara kesatuan, sebab kita mengetahui kesatuan merupakan kekuatan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dan merengkuh hal-hal yang lebih indah. Hendaklah kita menghayati firman Tuhan yang berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Mazmur 133 ayat 1. Jakarta, 18 November 2021. Teriring salam dan doa atas nama peserta Sinode HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, preses ditandatangani Pendeta Bernard Manik MTH.
Jemaat semuanya yang dikasihi Yesus Kristus dan para lalu yang hadir di kebaktian ini, kita masuk kepada acara mengenang orang yang meninggal. Saat ini kita tiba pada acara mengenang orang yang telah meninggal di jemaat kita pada 1 tahun gerejawi tanggal 22 November 2020 hingga 21 November 2021. Marilah kita bernyanyi. Marilah kita mendengar pengakuan iman HKBP tentang mengenang orang yang meninggal. Gereja menyelenggarakan peringatan bagi orang yang meninggal untuk menyadarkan iman kita supaya kita mengingat akan akhir hidup kita sendiri serta meneguhkan pengharapan akan kemenangan Kristus mengalahkan kematian. Demikian juga pengharapan akan kerajaan sorga sebagai tujuan jiwa, roh kita, dan persekutuan orang percaya dengan Tuhan Allah hingga kedatangan Kristus yang kedua kali. Inilah nama-nama jemaat HKBP Sutoyo yang telah meninggal dunia. Nelly Jojor Borutampu Bolon, seorang ibu, tutup umur 58 tahun dari sektor Semea. Sintua Sabar F. Nabitu, seorang ayah, tutup umur 73 tahun dari sektor Pelumpung Timur. Adriana Borusiman Juntak, seorang ibu, tutup umur 80 tahun dari sektor Cipinang, Bali. Situa Dulles Siombing, seorang ayah, tutup umur 64 tahun dari sektor Cipinang, Asam. Binsar Halasan Simatupang, seorang ayah, tutup umur 57 tahun dari sektor Penas. Jumaga Dohaman Sihite, seorang ayah, tutup umur 42 tahun, sektor Semea. Sintua Tiomsi Hotma Boru Manik, seorang ibu, tutup umur 66 tahun dari sektor Mayasari. Rumondang Tampu Bolon, seorang ibu, tutup umur 70 tahun dari sektor Kalibata. Dameria Boru Tambunan, seorang ibu, tutup umur 75 tahun dari sektor Perdatam. Anggiat Marudut Siregar, seorang ayah, tutup umur 61 tahun dari sektor Penas. Mikaria Noriani Boru Silaban, seorang ibu, tutup umur 37 tahun
dari sektor Jati Bening, Bekasi. Hotma Tambunan, seorang ayah, tutup umur 75 tahun, dari sektor Pondok Gede. Manontang Sianturi, seorang ayah, tutup umur 63 tahun, dari sektor Warung Sau. Flora Boru Hutajulu, seorang ibu, tutup umur 58 tahun, dari sektor Kampung Baru. Sintua Hasudungan Sianipar, seorang ayah, tutup umur 71 tahun, dari sektor Kalibata. Jairus Siombing Nababan, seorang ayah, tutup umur 77 tahun, dari sektor Semea. Rensi Clara Boru Nenggolan, seorang ibu, tutup umur 82 tahun, dari sektor Perserahan. Arlon Hutapea, seorang ayah, tutup umur 77 tahun, dari sektor Perumpung Barat. Dermawan Boru Pardede, seorang ibu, tutup umur 65 tahun, sektor Kampung Baru. Victor Siagian, seorang ayah, tutup umur 78 tahun, dari sektor Mayasari. Turiana Boru Nenggolan, seorang ibu, tutup umur 59 tahun, dari sektor Perserahan. Marialan Sinaga, seorang ibu, tutup umur 64 tahun, dari sektor Perserahan. Mary Helfrida Boru Lumban Tobing, seorang ibu, tutup umur 62 tahun, dari sektor UKI. Rustam Effendi Tambunan, seorang ayah, tutup umur 71 tahun, dari sektor Perserahan. Rusti Boru Siahan, seorang ibu, tutup umur 81 tahun, sektor Cipinang, Bali. Wisnu Ferry Mangato Sianipar, seorang pemuda, tutup umur 48 tahun, dari sektor Perdatam. Jumpang Si Batuara, seorang ayah, tutup umur 56 tahun, dari sektor Perserahan. Krinsen Simarmata, seorang ayah, tutup umur 71 tahun, dari sektor Cipinang Asam. Marulam Simamora, seorang ayah, tutup umur 70 tahun, dari sektor Warung Gudeg. Pangihutan Nabi Tupulu, seorang ayah, tutup umur 51 tahun, dari sektor Perdatam. Sintua Pasuria Boru Sitorus, seorang ibu, tutup umur 74 tahun, dari sektor Perserahan. Maidin Turnip, seorang ayah, tutup umur 50 tahun, dari sektor Cipinang, Bali. Saudur M. Boru Pangaribuan, seorang ibu, tutup umur 72 tahun, dari sektor Mayasari. Reseni Gusti Boru Silayan, seorang ibu, tutup umur 56 tahun, dari sektor Penas. Lambok Sitorus, seorang ayah, tutup umur 40 tahun, dari sektor Kampung Baru. Martua Jerry Hatampu Bolon, seorang ayah, tutup umur 49 tahun, dari sektor Perdatam. Togar Manalu, seorang ayah, tutup umur 64 tahun, dari sektor Kampung Baru. Botor Rosu Huta Barat, seorang ayah, tutup umur 77 tahun, dari sektor Penas. Meriana Boru Sinaga, seorang ibu, tutup umur 59 tahun, dari sektor Penas. Tiresmin Boru Pasaribu, seorang ibu, tutup umur 71 tahun, dari sektor Cipinang Asam. Mutiara Boru Hutagalung, seorang ibu, tutup umur 85 tahun, dari sektor Mayasari. Henry Juliver Sinaga, seorang ayah, tutup umur 56 tahun, dari sektor Condet. Sagom Tambun, seorang ayah, tutup umur 69 tahun, dari sektor Halim. Yang terakhir, yang ke-44, Salmon Paralon Manik, seorang ayah, tutup umur 46 tahun, dari sektor Perserahan. Jumlah yang meninggal kaum bapak 24 orang, kaum ibu 19 orang, pemuda 1 orang, jumlah 44 orang. Firman Tuhan menegaskan, jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, mari kita percaya juga bahwa mereka telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Kita kelak akan berjumpa dengan saudara seiman di sorga cemerlang. Kita bernyanyi sambil bangkit berdiri.
jemaat, kami persilakan duduk kembali. Kita bernyanyi sambil di sini kita mengumpulkan persembahan 1A dan 1B.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan hidup saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, yang mengikuti ibadah secara onsite dan juga yang mengikuti secara live streaming, kita memasuki tahun baru gereja sebentar lagi untuk Natal, dan kita sudah masuk di penghujung. Sekaligus kita memperingati kematian orang-orang yang kita cintai, yang telah pergi lebih dahulu meninggalkan kita dari dunia ini. Firman Tuhan dari Mazmur 90 ayat 1 sampai 12 saya bacakan ke tengah-tengah kita. Doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Demikian firman Tuhan. Saya mau bertanya, apakah suara saya jelas? Di belakang yang di dekat pintu? Begitu ya? Yang di tangga juga jelas suara saya? Oh, bagus. Terima kasih. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita tahu bahwa topik kita pada sore hari ini adalah ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita sama-sama tahu bahwa Mazmur 90 ini adalah Mazmur yang ditulis oleh Nabi Musa sebagai doanya kepada Allah. Dalam Mazmur ini, kalau kita perhatikan tadi secara seksama, Musa itu berbicara bagaimana supaya kita mengerti akan makna hidup. Dan juga yang berikutnya adalah bagaimana kita supaya menghargai hari-hari yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita dengan bijaksana. Saudara-saudaraku, bukankah biasanya kita ini menghargai sesuatu di saat kita sadar bahwa sesuatu itu akan hilang dari genggaman kita? Misalkan ketika saya mengalami sakit penyakit yang susah sembuh, maka kita di situ baru akan menghargai betapa mahalnya kesehatan itu, bukan? Ketika kita ditinggalkan oleh ayah kita, dia pergi meninggalkan dunia ini,
Di situ kita menghargai betapa pentingnya, mahalnya hidup itu. Betapa berartinya ayah atau ibu orang yang saya kasihi di kehidupan saya. Ketika kita kehilangan pekerjaan, di situ kita baru menghargai betapa berartinya bekerja itu. Susah kerja, lebih susah kalau tak bekerja. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, sekali lagi demikian juga kita akan menghargai kehidupan di saat saya dan saudara-saudaraku sadar bahwa sewaktu-waktu kematian bisa saja datang dalam hidupmu dan juga dalam hidupku. Sekali lagi saudara-saudaraku, Mazmur 90 ini satu tulisan yang berbicara tentang bagaimana manusia itu mencari makna hidupnya di hadapan Tuhan. Ini doa Musa pada saat dia sudah lanjut usia, sehingga dia mencatat dalam bagian ini merupakan kebijaksanaan yang sangat tinggi, dan dia dipimpin oleh Tuhan untuk menuliskan, untuk mencatatkan kebenaran firman Tuhan ini, agar ini menjadi sebuah peringatan bagi kita untuk menghitung hari-harimu, hari-hariku sedemikian rupa, dan juga untuk meminta kepada Tuhan supaya saya dan saudara-saudaraku diajar oleh Tuhan, diingatkan oleh Tuhan, hitung hari-harimu. Sehingga saya dan saudara-saudaraku beroleh hati yang bijaksana. Jemaat yang terkasih, kalau kita perhatikan nats ini, kita lihat tadi pemazmur itu memperkenalkan siapa Tuhan yang dia kenal itu, sebagai sebuah kontemplasi, sebuah perenungan di tengah-tengah kehidupannya. Dia saksikan di dalam nats ini bahwa Allah itulah tempat perteduhan yang kekal. Musa itu tidak lupa bagaimana Allah menyertai bangsanya keluar dari perbudakan Mesir, berjalan di padang gurun. Bagaimana Allah melindungi Musa sebagai pemimpin, melindungi umat pilihannya ketika ada terik matahari, ketika ada turun hujan dan badai, Allah melindungi mereka. Sehingga Musa melihat bahwa sebenarnya hanya Tuhan sajalah tempat perteduhan yang kekal. Siapa di sini kita yang pernah pas lagi jalan sama Halidnya bawa payung sih karena musim hujan, tiba-tiba turun hujan, lalu berteduhlah mereka di bawah DPR. Masa nggak tahu DPR? Di bawah pohon rindang, kita kan tahu itu. Tapi kan kalau sekedar berteduh di bawah pohon begitu kan ada aja nanti hujan yang jatuh kena kepada mereka. Lalu dibilanglah sama si laki-laki itu, "Babukan matong payung nanti niukmi." Pasanglah payung itu. Lalu mereka berpayung kan? Iya. Yang hujan turun lagi, di bawah payung hitam kita berlindung. Tahu lagunya kan? Masa? Zaman saya tahu lagu itu, saya hafal lagu itu. Lalu mereka kan berpayung kan? Iya, gak mau juga yang baru pacaran. Unak baru itu pajawan atau tuson, geser matuk kan? Ido. Bah, ada ngeliat kuraho dingin, ya udah dekatin. Sama namanya tung buru ikan makau kan, ya udahlah laki-laki aja lah, sini lah kau, bisa kupelukkan, ya nggak apa-apa lah. Tapi aku masih malu-malu, nanti dilihat orang katanya gitu. Betapa senangnya dia bisa berteduh di bawah pohon dan juga sekaligus berpayung
karena ada Khalidnya juga yang menemani dia. Tapi saudara-saudaraku yang terkasih, ketika dikatakan bahwa Tuhanlah tempat perteduhan kita yang kekal, tidak ada yang bisa melindungi kita selain Dia. Siapapun orang-orang yang kamu andalkan di tengah-tengah kehidupanmu sebagai tempat engkau berteduh, sebagai tempat engkau berlindung, itu ada masanya, itu ada waktunya. Karena itu Musa mengatakan, hanya Tuhan Allah tempat perteduhan kita yang kekal. Jadi selama kita masih hidup di dunia ini, begitu juga dengan orang-orang yang kita kasihi yang sudah pergi meninggalkan kita, Allah sajalah tempat perteduhan mereka. Dengan kata lain, saudara-saudaraku yang terkasih, baik Anda atau saya hidup ataupun mati, Tuhanlah tempat perteduhan kita untuk selama-lamanya. Amin. Kita juga melihat tadi, saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana Musa menyaksikan bahwa Allah itu adalah Allah yang kekal. Dikatakan bahwa Allah sudah ada sebelum bumi dilahirkan. Dia sudah ada sebelum dunia ini ada. Itu menunjukkan bahwa Musa itu menyaksikan hanya Tuhan sajalah Allah yang kekal. Hanya Dia sajalah yang patut dimuliakan. Dialah Allah yang sempurna, Allah yang berkuasa untuk selama-lamanya. Itu artinya, saudara-saudaraku yang terkasih, Musa mau mengarahkan bangsa itu supaya fokuslah dan arahkanlah hidupmu kepada hal-hal yang rohani. Arahkanlah hidupmu kepada hal-hal yang bernilai kekal. Itu juga yang mau dikatakan kepada kita. Kalau Allah kita itu adalah kekal, Allah yang sempurna, Allah yang berkuasa untuk selama-lamanya, mari arahkan hidupmu kepada hal-hal yang rohani. Arahkan hidupmu kepada hal-hal yang bernilai kekal, yang tidak sementara. Apa itu? Firman Tuhan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Apa itu? Kasih. Lalu surga. Arahkan hidupmu ke sana. Ketika kita menyadari bahwa Allahku adalah Allah yang kekal. Musa juga tadi menyaksikan, saudara-saudaraku, betapa Anda dan saya adalah fana. Kita ini rapuh. Ada batas usiamu, ada batas usiaku. Kita hidup terbatas di dunia ini. Kita sama-sama tahu kan, manusia akan mengalami apa? Penuaan. Kita akan tua. Manusia itu akan merosot kondisi fisiknya. Kesehatannya juga akan menurun. Kita sama-sama tahu itu. Dan setiap orang pasti akan mati. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, jangan andalkan hidupmu kepada hal-hal yang fana, hal-hal yang sementara, hal-hal yang rapuh. Jangan letakkan dan sandarkan hidupmu kepada harta, kekayaan, jabatan, pangkat, kedudukan, karena itu semua akan berlalu. Semua itu hanya bersifat sementara. Saudara-saudaraku yang terkasih, Musa juga mengatakan bahwa dosa itu merusak kehidupan manusia. Penderitaan itu karena dosa. Dosa itu karena melanggar perintah Allah. Karena itu firman Tuhan ini mengatakan di tengah-tengah kehidupan kita, mari kita hidup di dalam perintah Tuhan. Lakukan kehendaknya, utamakan perintahnya di tengah-tengah kehidupanmu. Bukan berarti kalau itu kita lakukan, kita tidak akan mengalami penderitaan dan kesusahan, tapi kita akan dikuatkan, kita akan dihibur, kita akan dimampukan. Dan Dia sanggup melakukan mukjizatnya di tengah-tengah kehidupanmu, supaya engkau tetap setia dan bertahan di dalam firman-Nya. Lalu tadi terakhir, ayat 12 itu, Musa mengatakan, hargailah hari-hari hidupmu. Jadilah bijaksana, sehingga hidup kita pun bermakna, hidupmu berguna bagi orang lain, dimanapun kamu berada. Topik firman Tuhan kita, ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Saudara-saudaraku, coba mari kita lihat di tengah-tengah kehidupan kita, apa sih yang sering kita hitung?
Apa yang sering kita hitung? Hah? Ya, yang sering kita hitung kan apa? Buka dompet, berapa lagi uangku? Masih cukup nggak ngajak si doi ini nonton? Film baru lagi nih, agak mahal tiketnya. Kita sering menghitung apa? Uang kita. Kebanyakan manusia hanya pandai menghitung uang. Berapa untung kita hari ini? Berapa banyak yang kau dapat hari ini? Kebanyakan manusia hanya pandai menghitung uang. Apalagi saudara-saudaraku, manusia juga pandai menghitung apa? Kesalahan orang lain. Semua kesalahan orang lain kita catat di dalam hati kita, saudara-saudaraku, dan kita bisa ingat itu. Siapa kita yang pernah di sini menghitung, mencatat kesalahan orang lain? Isi nang marhalet. Pemuda lah maksud aku, pemudi. Masa aku tanya istriku? Gimana? Apa yang kau catat? Apakah perilaku-perilaku yang tidak kau sukai dari dia? Kau hitung-hitung itu. Akhirnya semakin lama semakin banyak. Kebaikannya hilang dari ingatanmu. Akhirnya apa? Cenglah kita, putuslah kita. Orang pandai menghitung kesalahan, mencatat, bahkan bisa ingat semuanya. Selain itu juga saudara-saudaraku, kita pandai menghitung apa yang sudah kubuat kepada orang lain. Kita pandai menghitung jasa kita kepada orang lain. Aisyanu itu pernah itu berhutang budi sama aku loh. Pernah itu pinjam uangnya sama aku. Maaf, kadang-kadang anak-anak juga gitu ya. Dihitung-hitungnya kan yang dilakukannya sama orang tuanya. Iya kan? Aku sudah cuci piring loh, Mak. Sudah nyapu rumah, udah jaga rumah, nggak kemana-mana aku loh sampai kalian pulang. Mana uangnya? Kan dihitung-hitungnya kan? Padahal mama sama bapaknya nggak pernah ngitung-hitung apa yang dilakukan sama anaknya. Tapi saudara-saudaraku yang terkasih, kesalahan yang kita perbuat atas diri orang lain, bukan saja tidak kita ingat, bahkan tidak kita sadari. Inilah, maaf, penyakit kebanyakan orang. Dan mungkin juga penyakit kita juga itu. Karena itu, saudara-saudaraku, janganlah sibuk menghitung kebaikan yang kau lakukan, tapi sibuklah melakukan kebaikan-kebaikan di dalam hidupmu. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita lihat lagi. Biasanya orang menghitung hari-hari dalam hidupnya ketika apa? Biasanya kita lihat orang menghitung hari-hari kehidupannya ketika hidupnya terancam di dunia ini. Berapa lama lagi aku hidup ya? Ketika kematian semakin dekat di tengah-tengah kehidupannya karena penyakit yang parah, mungkin kata medis, dang malu beon. Ini nggak bisa sembuh lagi menurut medis. Berdoalah, kasihlah makan yang enak-enak. Mungkin pernah kita dengar begitu kan? Mulailah menghitung hari. Ketika kita ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi, seperti saya katakan tadi, berpisah dari orang yang kita kasihi, barulah kita menghitung hari-hari. Saudara-saudaraku, mungkin kita pernah dengar lagu ini kan? Tahu, pernah dengar apa? Band Ungu. Lagunya Andai Ku Tahu. Kayak mana lagunya itu? Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Pernah dengar lagu itu kan? Coba nanti ya pas ku nyanyikan sekali lagi, nanti tahunya sambung ya. Andai ku tahu, sama dia detong. Coba, andai ku tahu, kapan tiba masaku, ku akan memohon Tuhan jangan kau ambil apa? Tahunya kalian rupanya.
Malu-malu sih. Itu lagu duniawi ya. Tapi itu bicara tentang bagaimana bahwa kita juga akan mendekati ajal nantinya. Lagu rohani apa? Tak ku tahu kan hari esok. Tinggi banget ya. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Belum naik dulu bah. Bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh tiada ku gelisah, bantu dong, akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami, naik dulu bah, dalam masa menjelang. Tangan yang pegang. Terima kasih bah, ternyata kalian menolong saya. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, jangan tunggu kematian mendekat baru kita memikirkan hal-hal yang sangat penting dalam hidup kita. Justru sebenarnya ketika kita masih sehat sekarang, di saat kita masih sehat, cobalah untuk melakukan hal-hal yang sangat penting dan bermakna dalam hidupmu, baik bagimu dan juga bagi orang lain. Saudara-saudara, lakukanlah yang baik bagi Tuhan dan sesama di dalam kasih yang tulus dan motivasi untuk melayani Tuhan di tengah-tengah kehidupan, untuk memuliakan Dia. Jadi jangan baru sakit parah baru kita memikirkan apa yang benar-benar penting dalam hidupku. Jadi ketika saya dan Anda masih sehat pun, kita perlu memikirkannya dan mempraktekannya supaya kita menjadi bijak dalam menjalani hidup ini. Menjadi bijak karena kita sadar bahwa hidup ini singkat dan sementara, dan kita mengevaluasi diri dan memperbaiki diri. Saudara-saudaraku, seorang penulis bernama Victor Hugo mengatakan seperti ini: hidup itu singkat dan kita membuatnya semakin singkat jika menyia-nyiakan waktu kita. Bisa ngerti ya? Hidup itu singkat dan kita membuatnya akan semakin singkat jika kita menyia-nyiakan waktu itu. Karena itu saudara-saudaraku, janganlah sia-siakan waktu yang diberikan Tuhan dalam hidupmu. Sekarang kita mau lihat dulu, kemanakah selama ini waktumu yang paling banyak kamu gunakan? Kemana? Kemana kita pakai waktu kita? Bagaimana waktumu dengan orang tuamu? Mari kita lihat. Jangan seperti lagu itu kan, sesudah mati setabi itortori kan? Iya, mangebas. So marlapatan marende margondang mangimbasamu molodum matea. So alabatan nauli nadenggan patu paumu molodum matea. Kapan? Ujudi ngolukon manian tupama bahena kana denggan asa Hauli rohami marna tuami. Padi-padi kayak semua nyanyi ya.
Bagaimana waktu kita dengan orang tua kita? Bagaimana waktumu dengan saudara-saudaramu, saudara-saudaraku yang terkasih? Bagaimana waktu kita dengan teman-teman seiman? Bagaimana waktumu dengan Tuhan? Tugas orang percaya bukan menghitung sebanyak apakah masalah yang terjadi dalam hidup ini. Lebih baik Anda dan saya menghitung hari-hari yang baik. Lebih baik Anda dan saya menghitung perbuatan-perbuatan baik. Lebih baik Anda dan saya menghitung orang-orang yang baik bagimu. Bagaimana kita memikirkan konsep kebaikan yang perlu dilakukan diri sendiri maupun orang lain. Memento mori. Sekarang kita mengenang orang-orang yang sudah pergi meninggalkan kita. Orang-orang yang kita kasihi, bisa ayahmu, bisa ibumu, bisa suamimu, bisa istrimu, bisa anakmu, bisa orang tuaku. Sebenarnya hidup ini adalah sebuah apa? Siapa yang tahu? Sebenarnya hidup ini adalah sebuah kenangan. Ya enggak? Bagaimana kita meninggalkan kenangan yang baik, kenangan yang indah? Apa yang mau kita ingat dari dia? Apa yang mau diingat orang dari saya sebelum saya mati? Siapa di sini yang pernah waktu pacaran, masih pacaran lo ditinggalkan karena kematian kekasihnya? Ada di sini? Gak ada yang berani ya? Nanti takut orang mendekati kita ya. Tinggal kenangan nama hiasian, memorita sinauju. Terus si pada mekel doa masian, molohui bersude damanjani. Dia ingat manjanya dan lain sebagainya. Jadi bagaimana kita saudara-saudaraku di tengah-tengah kehidupan kita mau meninggalkan apa yang baik, apa yang dengan orang, apa yang dikenang orang dari kita? Karena apa saya dengan orang? Ini yang kita gumuli di tengah-tengah kehidupan kita selama kita hidup. Supaya orang terus mengenang kita, mengingat kebaikan-kebaikan kita, kedekatan kita kepada Tuhan, keramahan hati kita, kerendahan hati kita, kesabaran kita, senyum kita di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara-saudaraku, maaf, saya tutup dengan sebuah cerita ada di buku ini, 100 cerita yang menyentuh katanya di sini. Jadi dalam cerita ini ceritakan seperti ini. Ada seorang guru, dia guru matematika, seorang ibu guru. Suatu hari di kelas dia meminta semua murid-muridnya ya untuk menuliskan di 2 lembar kertas. Setiap murid menuliskan tentang kebaikan-kebaikan yang dia terima dari teman-temannya di kelas itu. Lalu kalau misalkan dituliskan si A, ya, misalkan si Butet, di bawahnya harus dituliskan apa-apa kebaikan dia dalam hidupnya. Lalu saudara-saudaraku yang terkasih, semua murid-murid itu memikirkan, karena apa yang paling baik, apa yang terbaik yang dia pernah terima dari temannya itu. Habis juga banyak waktu menulis. Ya. Lalu setelah itu saudara-saudaraku, hari Jumatnya si ibu guru ini pun mencatati semua apa yang ditulis murid-muridnya tentang kebaikan teman-temannya. Dia catatlah itu, dia satukan semua. Ya. Lalu dia pisahkan lagi secara khusus, si A, setelah saya kumpulkan inilah kebaikan-kebaikanmu, kata temanmu di kelasmu itu. Hari Seninnya dibagilah itu. Ketika itu dibagi, semua yang menerima tentunya apa? Senangkah? Senanglah orang berbicara tentang kebaikan-kebaikan. Lalu saudara-saudaraku yang terkasih, beberapa tahun kemudian salah seorang murid, dan dia menjadi tentara,
dia terbunuh di Vietnam. Dia mati dan mayatnya dibawa ke Amerika. Dibawa mayatnya, lalu teman-teman sekelasnya, teman-teman SMA-nya Kian berdatangan, ya, datang ke gereja, datang ke pemakaman. Lalu saudara-saudaraku yang terkasih, ketika di pemakaman, ada Taigwarni, kan kalau sudah misalkan sampai ke Huria, selesai berkhotbah, lalu kan keluarga kan dipersilakan apa? Mengelilingi ya peti itu. Dikelilingilah peti itu sama orang-orang terdekatnya, orang tuanya. Terakhir si guru matematika inilah. Jadi dia nggak pernah lihat orang mati tentara dengan pakaiannya begitu gagah. Dia lihat, wah ternyata muridku ini ganteng sekali, tapi dia sudah meninggal. Dia lama melihat itu. Lalu saudara-saudaraku yang terkasih, ternyata ada di situ temannya tentara yang masih hidup, yang nantinya tugasnya adalah untuk membawa peti mayat itu, mengangkat, berkata kepada si guru matematika ini. Dia bilang tentara ini, "Bu, apakah ibu adalah guru matematikanya si Mark?" "Ya, saya gurunya." "Oh, waktu Mark hidup, dia banyak bercerita tentang ibu." Lalu saudara-saudaraku, selesai dia dimakamkan, lalu semua yang mengasihi dia, orang tuanya, keluarga-keluarga yang terdekat, termasuk teman-teman dia SMA, pergilah ke sebuah tempat yang sudah disediakan untuk tempat makan. Ya. Ternyata rupanya di tempat makan itu sudah menunggu ayah dan ibu daripada si Mark. Sudah menunggu. Lalu si guru matematika itu, ibu guru itu pun ditemani oleh murid-muridnya, bekas murid-muridnya, untuk datang mendekati orang tua si Mark. Lalu mereka menyaksikan, menunggu-nunggu apa yang akan dikatakan oleh ibu si Mark kepada ibu guru itu. Lalu saudara-saudaraku, ayahnya pun ternyata memegang dompet si Mark. Dibukalah dompet itu, lalu di situ ada tulisan yang 2 lembar yang pernah dulu disuruh supaya disimpan masing-masing kebaikan-kebaikan yang ditulis oleh teman-temannya terhadap dirinya. Ternyata itu sudah berapa kali dibolak-balik dibuka, lipatan itu pun sampai robek, dan di situ disaksikan dalam cerita ini sampai dilem, disolatip. Setelah itu ditunjukkan oleh ayahnya, lalu ibunya mengatakan, "Ibu guru, anak saya selama hidupnya banyak bercerita tentang ibu, dan dia sampai sekarang masih memegang tulisan itu. Ternyata itu juga berharga bagi dia, karena dia tahu kebaikan-kebaikan yang harus terus dia lakukan, dia lanjutkan di tengah-tengah kehidupannya. Terima kasih ibu atas caramu ketika dia SMA, sehingga dia tahu apa kebaikan-kebaikan yang harus terus dia perjuangkan." Lalu ternyata saudara-saudaraku yang terkasih, murid-murid yang lain yang ada di situ masing-masing juga bercerita, "Bu, saya juga begitu, Bu. Yang ibu kasih kemarin, saya simpan di sebuah peti yang kecil. Saya juga begitu, Bu. Saya simpan di agenda harian." Masing-masing mereka bercerita, saudara-saudaraku yang terkasih. Lalu di saat murid-muridnya sibuk dengan makanannya, setelah bercerita, ibu guru itu lalu ditinggalkan. Lalu saudara-saudaraku, sang ibu guru itu pun duduk dan menangis. Ia menangis karena apa?
Karena teman-temannya Mark tidak akan mungkin lagi melihat dia. Apa yang mau kita katakan dengan cerita itu, saudara-saudaraku yang terkasih? Mari kita renungkan, saudara-saudara, begitu banyak orang yang datang dan pergi dalam kehidupan kita. Begitu banyak orang yang datang dan pergi dalam kehidupanmu, dan kita tidak tahu kapan hari itu akan tiba. Jadi, katakanlah kepada orang yang Anda kasihi, katakanlah kepada orang yang Anda cintai, bahwa kau itu sangat penting dalam hidupku. Kau itu sangat spesial dalam hidupku. Katakan itu sebelum mereka apa? Sebelum mereka pergi. Katakan itu sebelum terlambat. Katakan kalau kau mengagumi ayahmu, aku bangga padamu ayah. Aku bangga padamu mama. Walaupun aku sering mengecewakan, menjengkelkan, tapi mama tetap baik, tetap bersabar, tetap mendoakan aku. Katakan itu saudara-saudaraku yang terkasih. Mumpung masih ada waktu, jangan tunda. Karena kita tidak tahu hari esok. Jangan-jangan mereka dipanggil Tuhan dengan tiba-tiba. Katakan itu, bahwa kamu sangat berarti, kamu sangat penting, kamu sangat spesial bagiku. Sebelum itu terlambat. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah menyapa kami, mengingatkan kami Tuhan, supaya kami sadar bahwa hidup ini hanya sementara. Sehebat apapun kami, sesehat apapun kami, sepintar apapun kami Tuhan, seberapa banyak pun harta yang kami miliki, yang kami simpan, itu tidak akan kami bawa mati. Itu akan berlalu. Itu hanya sementara. Itu tidak kekal. Karena itu kami diarahkan oleh firman Tuhan ini agar kami mengarahkan hidup kami kepada hal-hal yang bernilai rohani, yang bernilai kekal. Karena hidup ini hanya sementara, maka biarlah kami pakai Tuhan waktu hari-hari yang Kau berikan kepada kami pakai sebaik mungkin. Kami mau mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri, memperbaiki diri, sehingga hidup kami pun berhikmat, sehingga hidup kami semakin dekat kepada Tuhan, kami semakin berguna, semakin bermakna. Hidup kami menjadi saksi Kristus yang hidup. Keberadaan kami, perjumpaan kami dimanapun kami Tuhan, bisa membawa berkat, bisa membawa sukacita, bisa membawa semangat. Tolonglah Tuhan, ingatkan kami dan ajari kami untuk selalu melakukan itu. Kalau kami masih memiliki orang-orang yang baik kepada kami, kalau kami masih memiliki orang-orang yang terdekat kepada kami, apakah kakak, abang, adik, ito, lain, ayah dan ibu, saudara-saudara kami, supaya kami jangan menunda-nunda untuk melakukan apa yang boleh menyenangkan hati mereka. Dan itu kami mulai dengan perkataan yang ada di hati kami, bahwa betapa Engkau berarti dalam kehidupanku, betapa Engkau spesial di tengah-tengah kehidupanku, betapa aku bangga memiliki ayah dan ibu seperti Engkau, betapa kami bangga memiliki opung seperti Engkau, betapa kami bahagia memiliki anak seperti Engkau. Jangan kami menunda-nunda, karena hidup ini kami tidak tahu suatu saat akan berakhir. Karena itu, terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah menyapa dan mengingatkan kami, supaya kami selalu melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan
dan membahagiakan sesama kami, anak-anak kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, dan juga teman-teman kami, bahkan sahabat-sahabat kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah firman-Mu, berkatilah kami dalam kehidupan kami Tuhan. Siapapun kami Tuhan yang datang bergereja pada saat ini, apakah kami sebagai remaja, sebagai pemuda, sebagai pemudi, sebagai orang tua, sebagai opung, sebagai ayah dan sebagai ibu, berkatilah kami Tuhan setiap pribadi, berkatilah kami dalam kehidupan keluarga kami Tuhan, kasihani dan tolonglah kami Tuhan, jagai dan peliharalah kami di tengah-tengah kehidupan kami. Apapun tantangan dan pergumulan yang kami hadapi saat ini Tuhan, biarlah Engkau yang campur tangan, Engkaulah yang menolong kami, Engkaulah yang melindungi kami, Engkaulah yang menyelamatkan kami, Engkau yang menghibur kami, yang menguatkan kami, dan mengingatkan kami supaya selalu setia dan bergantung kepadamu. Di saat itu kami lakukan, kami percaya bahwa Tuhan akan turun tangan menolong kami. Bahkan Engkau sanggup Tuhan dengan kuasa-Mu yang ajaib melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bahkan Engkau sanggup melakukan apa yang di luar apa yang kami pikirkan, karena Engkau adalah Tuhan kami yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Sembuhkanlah yang sakit, kuatkanlah yang lemah, hiburkanlah yang sedih, hiburkanlah yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Walaupun kami mengingat orang-orang yang kami kasihi yang sudah pergi meninggalkan kami, biarlah kami meneruskan, memperjuangkan terus kebaikan-kebaikan, keteladanan yang mereka tunjukkan di tengah-tengah kehidupan kami, keturunannya. Terima kasih Tuhan. Berkatilah Tuhan anak-anak-Mu Tuhan, berkatilah pemuda-pemudi gereja-Mu Tuhan, supaya mereka Tuhan menjadi anak-anak pemuda-pemudi yang takut akan Tuhan, yang memakai waktu dengan sebaik mungkin, tidak menyia-nyiakan waktu, menggunakan waktu dengan hal-hal yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat, tapi mereka memakai waktu sedemikian rupa untuk menunjang masa depan mereka, untuk mengisi hati dan pikiran mereka dengan hal-hal yang bisa mengembangkan kehidupan mereka, supaya mereka bisa tampil beda, supaya mereka mendapatkan pekerjaan, mendapatkan masa depan yang baik karena pertolongan dan kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Tolonglah Tuhan, apapun kerinduan hati anak-anak kami Tuhan, dalam kuliah, dalam sekolah, dalam pekerjaan, dalam mencari pekerjaan, dalam mencari pasangan hidupnya, tolong Tuhan, Engkau yang campur tangan, Engkau yang bertindak, Engkau yang menggerakkan langkah mereka, sehingga mereka hidup menuruti petunjuk-Mu dan tuntunan-Mu, dan disitulah mereka mendapatkan apa yang mereka harapkan di tengah-tengah kehidupan mereka. Berkati para orang tua ya Tuhan, berkati para opung, dimanapun orang tua kami berada Tuhan, apakah di kampung, apakah juga di Jakarta ini, dimanapun mereka berada Tuhan, tolong Tuhan berikan mereka panjang umur, berikan mereka kekuatan, kesehatan, dan rezeki. Biarlah mereka tetap bersabar mendoakan kami anak-anaknya, mengajari kami dengan kelemah lembutan, dan juga selalu tabah dan sabar melihat perilaku kami yang mungkin sering mengecewakan mereka. Tapi biarlah mereka tetap Tuhan tambahkan kesabaran dan hikmat, agar mereka tetap menjadi orang tua yang baik bagi kami sepanjang kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Berkatilah bangsa kami Tuhan, berkatilah negara kami Tuhan, jauhkanlah kami Tuhan dari mara bahaya, jauhkan dari banjir, jauhkan dari berita-berita hoax, jauhkan dari intoleransi. Kasihan dan tolonglah kami Tuhan, supaya kami selalu menekankan persatuan dan kesatuan di tengah-tengah bangsa ini. Siapapun Tuhan yang mempunyai rencana-rencana yang terselubung, yang berbau atas nama agama, biarlah Tuhan yang menyingkapkan tabir-tabir yang rahasia, rencana-rencana jahat Tuhan halangi, Tuhan bukakan, sehingga semuanya menjadi jelas, dan itu tidak terjadi rencana-rencana yang tidak baik itu, sehingga kami hidup dalam kedamaian, dalam persatuan, dan pemimpin negara kami bijak menyikapinya di tengah-tengah kehidupan bernegara ini.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampunilah dosa-dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan ke depan. Thank
Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari-hari kita di bumi adalah jangka yang pendek dibandingkan dengan kekekalan. Hendaklah kita dengan rendah hati memohon kepada Tuhan untuk pemahaman yang memadai tentang singkatnya hidup kita ini, supaya mempersembahkan hati yang bijaksana kepada Allah dalam memanfaatkan setiap hari yang diberikannya kepada kita untuk melakukan kehendak-Nya. Kita bernyanyi. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah, Bapa yang dari kekal dan hidup yang selama-lamanya, hari ini kami mengingat saudara-saudara kami yang sudah meninggal, mendahului kami kembali ke sisi-Mu. Engkau yang memegang kunci pintu surga dan telah membukanya bagi orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini, hati kami tersentuh merenungkan akhir hidup kami dan hari kebangkitan kelak. Kami berterima kasih kepadamu karena Tuhan melahirkan kami kembali ke dalam pengharapan yang hidup, sehingga kami dapat dibebaskan beroleh hidup yang kekal. Kami bukanlah berputus asa pada hari peringatan ini, tetapi makin merindukan tempat tujuan akhir hidup kami yang baka. Sudah banyak saudara-saudara dan kekasih kami yang Tuhan panggil kembali ke hadapan-Mu, dan akhir hidup mereka menjadi peringatan bagi kami untuk berpengharapan kepada Tuhan Yesus pada akhir hidup kami masing-masing. Gerakkanlah hati kami agar dapat berbuat teladan yang baik bagi keturunan kami. Berilah penghiburan bagi orang-orang yang sesat dan orang-orang yang berduka cita, agar mereka jangan hanya meratapi kesedihannya dan berputus asa. Baharuilah perhatian mereka agar melihat dan berpengharapan kepadamu di sorga. Berikan Roh Kudus kepada kami yang memberi kesaksian bahwa kami telah menjadi anak-anak-Mu yang menjadi pewaris kerajaan-Mu. Jauhkanlah dari kami hati yang bimbang dan ragu, agar iman kami tetap berpegang teguh kepada Tuhan Yesus, pohon kehidupan, dalam perjalanan keluar dari lembah kegelapan maut. Bila mata kami semakin kabur, bukalah mata hati kami. Bukalah mata hati kami agar dengan jelas melihat jalan kepada kehidupan yang kekal.
bila lidah kami sudah menjadi keluh dan tidak dapat lagi berkata-kata. Kuatkanlah kami dengan Roh Kudus agar kami dapat mengucapkan, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan rohku. Terangilah senantiasa hati kami agar selalu siap dan waspada serta tetap tenang untuk menyambut akhir dari hidup kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Maaf bagi jemaat yang masih berdoa. Jemaat Tuhan yang baik, kami yang bertugas pada kebaktian jam 6 sore ini mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semuanya. Salam sehat dan horas.